Selamat bertemu para siswa SMA MA, khususnya yang akan mengikuti seleksi KSN tingkat kota kabupaten untuk pelajaran matematika ya 2021. Jadi saya hanya akan tampil satu kali ya untuk membahas simulasi ini. Saya tertarik karena ternyata soal matematika di simulasi ini kebanyakan adalah soal yang tidak bisa diselesaikan kalau siswa hanya hafal rumus, ya. Tapi siswa itu harus mengembangkan cara kreativitas dengan coba-coba, ya. Karena tanpa itu tidak bisa Anda mengerjakan soal matematika, karena tidak ada rumus bakunya. Beda dengan fisika. Fisika Anda harus dalami konsep dasarnya dengan baik, walaupun tetap harus kreatif. Tapi kalau konsep dasar Anda pahami dengan baik, maka biasanya Anda sukses menyelesaikan soal. Nah, kalau matematik, tidak ada soal standar, tidak ada soal persamaan kuadrat, terus diuraikan seperti itu atau apa, tidak. Tapi saya lihat di soal simulasi ini banyak cara yang harus diselesaikan dengan cara kreatif, dengan mencoba-coba. Walaupun Anda juga harus menguasai konsep dasarnya. Misalnya kalau ada faktorial, Anda harus tahu faktorial itu apa. Kalau dibilang bilangan bulat, Anda harus tahu bilangan bulat itu apa. Kalau dibilang bilangan caca, Anda harus tahu bilangan caca itu apa. Tapi itu kan konsep dasar yang hampir semua orang sudah tahu. Ya. Jadi itulah. Jadi saya bilang kalau untuk matematik ini memang perlu kreativitas ya, yang tinggi supaya Anda bisa berhasil. Kemudian pada kesempatan ini saya hanya akan membahas dua soal untuk menunjukkan kepada Anda bahwa Anda harus banyak melatih kreativitas Anda dalam cara coba-coba. Jadi berlatihlah sebanyak mungkin kalau masih ada waktu ya. Banyak soal itu baik ada di internet maupun Anda bisa dapat dari textbook tentang soal-soal yang Anda harus coba-coba ya. Mudah-mudahan bisa membantu ya Anda. Oke. Kita lihat dulu nomor 1 ini ya. Nanti baru saya jelaskan gimana sebetulnya panduannya untuk menyelesaikan soal itu ya. Jadi kalau kita baca misalnya, bacanya pun harus pelan-pelan ya. Jadi kalau baca soal itu harus pelan-pelan sehingga Anda memahaminya. Ya, karena bacaannya juga nggak terlalu panjang, tapi Anda harus paham. Ya, jadi kalau kita baca nilai K terbesar sehingga 2020 dapat dituliskan sebagai hasil penjumlahan K bilangan bulat berurutan. Ya. Jadi kiatnya biasanya seperti ini ya. Baca soalnya pelan-pelan sehingga Anda memahaminya. Kemudian tulis apa yang diketahui. Ya, apa yang diketahui Anda tulis saja dulu. Jadi 2002 dapat dituliskan sebagai hasil penjumlahan K bilangan bulat berurutan. Jadi perhatikan juga kata kuncinya. Kata kuncinya kan ini ada bilangan bulat berurutan. Kemudian ada kata bilangan bulat, apa artinya? Gitu? Dan di sini ada yang ditanya hasil penjumlahan. Ya, jadi kalau kita tulis apa artinya bilangan bulat itu kan? Berurutan berarti selisihnya 1 kan? Ya, bilangan bulat itu kan dia bisa negatif. Misalnya saya daftar dari min 2 saja ya. Min 2, min 1. Bertambah ya. Kalau berurutan bertambah. Ini nanti 1, 2, dan seterusnya. Ini bilangan bulat. Ya, beda dengan bilangan caca. Kalau bilangan caca negatif nggak boleh. Kalau bilangan asli 0 nggak boleh. Ya, itu. Ini bilangan bulat berurutan ya, di kata kunci itu. Jadi perhatikan kata-kata kunci. Kemudian di sini bilang 2020 harus dapat dituliskan sebagai hasil penjumlahan. Jadi apa, tambah apa, gitu kan ya, tambah apa. Tapi ini bilangan bulat, kan gitu. Ini bilangan bulat. Ini juga bilangan bulat. Ya, dan seterusnya. Berurutan ya. Nah, banyak bilangan ini kita sebut K. Ya, ini banyak bilangan. Kan itu maksud soal itu ya. K ya, jadi banyak bilangannya itu K. Ya, nah ini. Hasil penjumlahan K bilangan bulat. Berarti ini kan bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga, dan seterusnya bilangan K. Tapi yang ditanya nanti gimana supaya bilangan ini sebanyak mungkin, ya. K terbesar itu artinya bilangannya harus sebanyak mungkin. Ya. Nah, itu yang diketahui ya sudah saya tulis.
Ya, terus yang ditanyakan nilai K terbesar, ya, yang ditanya jelas nilai K terbesar tadi. Bagaimana caranya sehingga sebanyak mungkin bilangan kan? Sebanyak mungkin bilangannya yang bisa kita tuliskan. Bilangan bulat tentu ya, bilangan bulat berurutan. Nah, itu pertanyaannya kan? Nah, tentu kalau menyelesaikan soal seperti ini kan kita meraba-raba. Makanya kita harus usahakanlah masalah kompleks itu dibawa ke masalah sederhana dulu. Jadi dikasih contoh sederhananya dulu. Supaya Anda paham. Ya, contoh sederhananya. Ya, misalnya kalau saya menjumlahkan bilangan. Kalau saya ambil positif saja. Misalnya saya ambil positif saja. 0 tambah 1 tambah 2. Hasilnya 3. Ya kan gitu. Kalau saya ingin hasilnya 3, kalau saya ambil bilangan positif saja, hanya 3 bilangan. Ya, hanya 3 bilangan. Ya. Tapi kalau saya mulai dari min 2. Min 2 ditambah min 1. Begini ya. Ditambah 1, ya kan? Ditambah 2. Kita ambil aja yang sederhana gini. Nah, ini kalau kita jumlahkan berapa? Min 1 dengan 1 lawan, 0. Min 2 dengan 2 lawan, 0. Nah, tinggal kalau kita ingin jumlahnya 3, tinggal dikasih 3 di sini. Nah, sama dengan 3. Nah, jumlahnya sama. Di sini hanya 3 bilangan, di sini berapa bilangan? 1, 2, ada 0 juga ya. Sorry kan harus berurutan kan? Ada 0. Di sini ada 0. Ada berapa bilangan? 0 nggak kita hitung kan karena jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bilangan. Coba. Di sini hanya 3 bilangan. Jadi ini jelas lebih banyak. Lebih banyak 2 kali kan? Lebih banyak 2 kali. Ya, hanya untuk dapat 3. Maka ini ada 6 bilangan. Ya. Nah, dari sini Anda udah tahu, kalau Anda masih kurang paham, bagaimana kalau saya ingin 4? Kalau positif saja mulai dari 0, 0 tambah 1, tambah 2, tambah 3. Ya, ini berapa jumlahnya? Misalnya ada 4 bilangan. Berapa jumlahnya ini? 1, 2, 3, 6. Hanya 4 bilangan. Ya kan? Tapi kalau kita mulai dari min, ini 6. Berarti kita bisa mulai dari min 5 kan? Karena saling menghilangkan kan? Min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini semua 0 ini. Tinggal kalau 6, tinggal tambah 6. Ya, jadi 11 bilangan kan? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 bilangan. Jadi untuk mendapatkan jumlah 6 itu 12 bilangan. Jadi kelihatannya dikali 2. Gitu. Jadi dengan cara yang sama kalau Anda ingin 2020, gimana kalau saya ingin 2020 di sini? Ya, maka jumlahnya tinggal dikali 2. 2002 kali 2. Selesai, 4040. Ini jawabnya. Ya. Jadi caranya gimana ya? Ini akan berkembang dari 0 kan? Di sini positif 1 tambah 2 ditambah dan seterusnya. Terakhir 2019. Di sini minus, ya toh? Berkembang terus ya dari min 2019 ya, min 2018 dan seterusnya sampai min 1. Ya, jadi kalau Anda lihat kalau mau jumlahkan min 1 sampai min 2019 ini 2019 bilangan. Gitu ya. Kalau ini kan tadi cara cepatnya kan sesuai dengan contoh sederhana. Di sini Anda lihat juga 2019. Ya, nah ini 1 2. Jadi 1 ditambahkan ke sini 2020. Di sini ditambahkan 1 2020 kali 2 4040. Ya, jadi kita cepat. Jadi dilihat pola yang sederhana dulu. Dikembangkan soal dari pola yang sederhana. Ya. Kalau pola sederhana sudah kita pahami dengan baik, sudah itu baru kita selesaikan masalahnya. Jadi kasih contoh yang sederhana dulu, begitu Anda paham masalahnya dengan baik, barulah selesaikan masalah dalam soal. Karena Anda sudah lihat polanya. Saya sudah lihat tadi polanya. Kalau mau 6, ya ini min 5 sampai 5. Ada 12 bilangan. Jadi kesimpulan saya kalau mau 2020 berarti dikali 2 saja. Ya, kalau kurang yakin ya dibuat daftarnya seperti ini. Sekarang kita buat soal nomor 2 ya. Jadi di sini ada notasi faktorial. Artinya siswa harus tahu sudah notasi faktorial itu apa. Ya. Diketahui. Nah, saya nggak usah tulis. Ini sudah ditulis diketahui. Yang kira-kira masih abstrak. Di mana DJ adalah bilangan caca. Nah, ini kata kuncinya. DJ ini bilangan caca.
DJ ini bilang caca. Dan dia terletak di antara, ya kalau di situ dilihat, dia terletak di antara 0 sampai J. Di mana J itu mulai dari 1 sampai N. Jadi misalnya kalau J-nya 1, maka ini disebutnya D1. Kan gitu maksudnya. Jadi kita harus tahu dulu apa yang maksud yang diketahui ini kan. Dia terletak di antara 0 sampai 1. Artinya nilai D1 ini hanya bisa 0, karena dia harus bilangan bulat ya, dan 1. 2 nggak boleh. Ya. Kita kembangkan dulu sampai 2 lah, jadi tahu. Kalau 2, berarti D2 itu hanya boleh 0 sampai 2. Ya, karena J-nya 2 kan. Jadi kalau gitu, D2 itu hanya boleh 0, 1, 2. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Kita udah tahu. Ya. Baru yang ditanya pun sudah nih. Ditanya D1 tambah D2 tambah D6. Nah, karena itu kita akan mengolah ya. Yang diinginkan 2021. Itu paling besar. Karena itu saya akan mulai dari 1 faktorial dulu. 1 faktorial itu artinya 1. Ya kita coba namanya juga kan. 2 faktorial itu 2 kali 1. 2. Ya, nanti ada masih jauh dari 2021 ya. 3 faktorial tinggal 2 kali 3 kan gitu. 6. Masih jauh. 4 faktorial berarti 4 kali 6, 24. Masih jauh. 5 faktorial, 5 kali 24, 120. Masih jauh ya. Masih jauh dari 2021. 6 faktorial kali 6, 120 kali 6, 720. Oke, masih lebih kecil dari 2021. Terus lagi, sampai 7 faktorial bagaimana? 7 kali 720. Ya, udah jelas jauh lebih besar dari 2021. Jadi ini sudah tidak mungkin. Ya, jadi jawaban ini hanya mungkin sampai 6 faktorial. Ya, ini hanya mungkin 6 faktorial. Jadi kita udah tahu hanya mungkin 6 faktorial ini. Jadi kita udah tahu 2021 ini hanya mungkin sampai 6 faktorial. Ya, jadi D1 kali 1 faktorial ditambah D2 kali 2 faktorial ditambah D3 kali 3 faktorial ditambah D4 kali 4 faktorial ditambah D5 kali 5 faktorial, ditambah D6 kali 6 faktorial. Nah, ini. Ya, sekarang masalahnya kita harus cari D1 berapa, D2 berapa, sehingga jumlahnya nanti 2021. Ya, kita akan cari, coba-coba. Ya, jumlahnya akan 2021 ini. Kita akan coba-coba. Tentu kalau kita coba-coba dari yang terbesar ya. Dari yang terbesar. Kita mulai dari D6 ini. Ya, D6, 6 faktorial. D6, 6 faktorialnya berapa tadi? 720. Nah, ini 2021. Kalau saya kasih D6 itu apa artinya tadi? Dari 0 sampai 6 ya. D6 ini nilainya dari 0 sampai 6. Tapi bilangan bulat. Jadi boleh 0, nilainya boleh 1, boleh 2. Nah, kalau Anda kasih 1 kali 720. 720. Oke, masih bisa ya. Masih lebih kecil dari 2021. Kurang masih kita. Coba 2. 2, ini namanya coba kan. 720, 1440. Ah, masih lebih kecil dari 2021. Oke. Tapi begitu kita kasih 3 kali 720, dia udah lebih besar dari 2021. Jadi ini salah. Dengan demikian kita ambil D6-nya 2. Jadi D6 itu sudah 2. Ya, jadi kalau 2 dia 1440, padahal yang kita inginkan 2021. Berarti sisa dikurangi dengan 1440. Dikurangi. 1, ya kan boleh pakai kalkulator, nggak tahu ya. Kalau di fisika boleh, kalau di matematik nggak boleh, kita kurang biasa. Ya, tapi harus teliti, karena kalau salah kita ngitung sedikit, salah jawaban kita. 12 kurang 4, 8. Ya, 9 kurang 4, 5. Nah, ini kan saking cepatnya bisa aja 6. Jadi sisa 581 ya. Oke, sekarang kita coba yang D5 kali 5 faktorial. Oke, ya. 5 faktorial itu berapa? 120. Nah, kita coba. D5 itu kan artinya dia boleh dari 0 sampai 5. Nilainya 0 boleh, 1 boleh, sampai terbesar 5. Kalau Anda masukkan nilai terbesar 5 kali 120, ya, maka hasilnya adalah 600 ya. 600 itu lebih besar dari 501. 581, salah pasti.
Jadi sekarang kita coba 4. 4 kali 120, 480. Nah, inilah yang paling dekat dengan 581. Jadi kita ambil 4. Nah, dapat kita D5 4. Ya begini cara coba-coba kan. 4. Kita kurangi lagi. 4. Kalau 4 kan berarti kita ingin tadi 581. Sekarang dikurangi dengan 480. Berapa ini sisanya? Ini kan sisa. 1. 8 kurang 8, 0. 101. Nah, sisa 101. Kita sudah ini ya, sekarang D4. D4 kali 4 faktorial. D4 kali 4 faktorial berapa? 24. Nah, ya. Ini D4 ini, bukan 4. D4 kali 24 ya. Nah, Anda mulai D4 ini, dia boleh dari 0 sampai 4. Jadi kita coba dari yang terbesar dulu, 4. Ya. Kalau 4 kali 24 berapa? 96. Nah, masih lebih kecil dari 101. 5 nggak boleh. Memang nggak boleh. Ya. Seandainya benar. Jadi kita kasih 4. Jadi D4 ini 4. Oke. Sekarang kita kurangi lagi kan? 101 kurang 96. Maka hasilnya berapa? 5. Nah, udah dekat ini kita. Tinggal 5. Ya. Nah, karena habis saya coba di sini lagi lah. Ya. Sekarang D5. D3 ya. D4 sudah. D3. Ya. Berapa gitu ya. Nah, D3 ini D3 kali 3 faktorial. Ya. D3 kali 3 faktorial berapa tadi? 6. Gitu ya. Atau langsung aja. Udah dekat soalnya. Langsung aja dekat. Sudah dekat, jadi tinggal 3 ya. D1, D2, D3. Jadi D1 kali 1, langsung aja ya. D2, 2 faktorial 2. Ditambah D3, 3 faktorial 6. Ini harus sama dengan sisa kita tadi. Sisa kita tadi berapa? 5. Sisa 5. Ya. Kalau 5, D3 1 pun tidak boleh. Jadi D3 pasti 0. Udah jelas 0. Jadi sisa 2 lagi. Ya. D1 tambah 2 D2. Nah, harus sama dengan 5. Nah, dengan cepat Anda tahu ini kan. D1-nya 1, D2-nya 2. Sehingga 1 tambah 2 kali 2 sama dengan 5. Dapatlah kita. D1-nya 1, D2-nya 2. Jadi kalau kita paham, soal ini tidak terlalu sukar ya. Nah, kalau Anda sudah biasa mencoba dengan cara coba-coba, refleks Anda ketika muncul soal itu, Anda dengan cepat bisa berpikir. Jadi, latihlah cara mencoba-coba ini dengan banyak soal, supaya Anda terbiasa, sehingga ketika saatnya Anda bisa mengerjakan dengan cepat. Ya, jadi tinggal kita jawab soalnya kan. Jadi ini ada 6 kan, D1 tambah D2, ditambah D3, ditambah D4, ditambah D5, ditambah D6. D1 1, D2 2, D3 tadi 0, ya. D3 0, D4 4 tadi kalau nggak salah, ini 4 ya. D5 juga 4 dan D6 2. Maka kalau Anda lihat ini 10, 13 jawabnya. Ya seperti itu lagi. Yang mau saya pesankan adalah bahwa Anda yang mengikuti kompetisi matematika ini betul-betul dituntut kreatif dan mengembangkan cara coba-coba sehingga Anda bisa menyelesaikan soal dengan cepat. Dengan demikian semua soal bisa Anda kerjakan dan makin tinggi poin Anda, makin besar kemungkinan Anda lulus. Itu yang mau saya pesankan kepada Anda. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih sudah berkunjung ke video pembelajaran kami. Bagi yang belum subscribe dan merasa ada manfaatnya, silahkan di-subscribe. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Berusaha keras untuk mencapai cita-cita Anda lolos seleksi KSN tingkat kota untuk menuju ke tingkat provinsi. Dan saya yakin Anda pasti sukses. Saya Martin Kaninan.